Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi ya untuk penampilan individu yang keempat ya Pak. Sudah ada Alhamdulillah. penggunaan guru penggerak untuk keinginan sampai 4 ini ya Pak. Kita akan apa fokus pendampingannya ya itu tentang evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran dengan fokus pendampingan yaitu observasi kelas ya kelas untuk melihat penerapan dari budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, dan nanti ada penilaian observasi terhadap praktek pembelajaran. Siapa? Baiklah. Insyaallah siap. Nah, boleh sama Bapak nanti ceritakannya proses apa saja nih setelah berjalan dalam 1 bulan terakhir ini Pak. Ya, alhamdulillah, Pak. Untuk saya alhamdulillah sudah sampai akhir ini sampai akhir ini. Untuk tugas sekolahnya alhamdulillah semuanya sudah berjalan lancar, Pak. Tidak ada yang melewati dari tugas. Dan alhamdulillah juga saya sudah berhasil menerapkan sedikit demi sedikit mengenai pembelajaran diferensiasi serta PSE. Memang saya lihat dari Bapak saya pantau ya yang Pak Nurdin itu memang perlu tepat waktu itu terus di ruang kolaborasi semakin meningkat ya untuk keaktifan Bapak ya. Nah, itu terus Pak dipertahankan ya untuk kegiatan tersebut, jangan sampai jadi loyo gitu ya menjelang ya beberapa bulan tetap semangat ya. Kemudian saat penampilan di 3 ya sudah ada rencana tindak lanjut ya Pak dan Pak Nurdin itu rencana untuk mendiseminasikan maksudnya diseminasi pembelajaran modul 2.1 ya sama 2.2 kepada rekan sejawat, dan itu bagaimana Pak tindak lanjut tersebut? Iya Pak, dari pembelajaran yang sudah saya coba diterapkan kepada rekan sejawat, alhamdulillah pembelajaran sudah dari saya sendiri utamanya dan dari beberapa teman sudah mulai mencoba untuk mensosialisasikan pembelajaran ini kepada peserta didik sehingga ke depannya pembelajaran ini dapat memberikan dampak yang positif ya untuk peserta didik pada utamanya Pak. Ya alhamdulillah kalau begitu ya Pak, terima kasih Bapak sudah berbagi praktik baik ke rekan sejawat ya. Terus Bapak setelah mempelajari modul 2.1 dan 2.2 Bapak mengubah gaya mengajarnya kan juga ada perubahannya yang sangat signifikan ya. Terus kemarin saya sudah lihat ya untuk RPP yang Bapak kirim ya, dan saya sudah revisi dan memberikan masukan kepada Bapak ya. Nah, bagaimana apakah Bapak sudah siap untuk digunakan nanti saat observasi? Siap Pak, alhamdulillah sudah siap dan sudah saya cek kembali revisinya dan siap digunakan untuk observasi hari ini. Ya, baiklah Pak Nurdin, setelah kita akan melaksanakan pembelajarannya yang akan saya observasi ya. Kemudian nanti Pak Nurdin materi pembelajarannya tentang apa Pak? Materi pembelajaran tentang IPA Pak, IPA kelas 5, kemudian tentang ekosistem. Temanya adalah tentang makanan pada hewan. Nah, baiklah Pak, jadi belajar tentang IPA ya, mata pelajaran IPA, dan boleh ceritakan tujuan pembelajarannya apa Pak? Ya.
tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik ya dapat mengelompokkan hewan berdasarkan jenis panganan. Kemudian yang kedua, di kegiatan keterampilan peserta didik dapat mencocokkan antara gambar hewan dengan makanan sama termasuk jenis hewan yang seperti apa. Seperti itu, Pak. Ya, baiklah Pak Nurudin. Kemudian apa sih area pengembangan yang akan Pak Nurudin capai? Sendiri dari tujuan yang tadi saya sampaikan, harapannya adalah pembelajaran menjadi efektif, Pak. Pembelajaran yang aktif, sehingga dari diferensiasi yang nanti akan saya gunakan membuat anak-anak menjadi semangat dan semakin mengerti tentang pemahaman materi ini, Pak. Jadi kalau bahasa ulas seperti areanya itu untuk mengajar yang lebih efektif ya, dengan pembelajaran yang menarik dan variatif ya. Betul Pak. Baiklah Pak, sangat bagus itu area pengembangannya dan pembelajaran yang selama ini Pak Nurudin lakukan ya kelas. Menurut Bapak nih, dari rentang 1 sampai 10 itu berada di posisi berapa itu Pak Nurudin? Dan apa alasannya? Ya, kalau untuk saya sendiri memprediksi sementara saya masih di antara 7, Pak. 7. Jadi antara 7 belum sampai ke 8, 9 atau 10. Karena saya baru mulai pembelajaran menggunakan beberapa media, utamanya adalah video pembelajaran. Dengan harapan dari beberapa video atau media yang saya terapkan, adanya beberapa diferensiasi dalam, utamanya dalam kontennya. Ya baik Pak Nurudin, ini merupakan sebuah langkah yang bagus ya, yang bisa Bapak mulai. Dan strategi apa nih yang Pak Nurudin siapkan? Ya, untuk strategi saya yang siapkan yang pertama adalah pembelajaran terdiferensiasi dan KSC. Kemudian di pembelajaran nanti akan saya gunakan variasi dalam belajar, hingga tidak hanya belajar dari video tapi juga ada kegiatan audionya, juga ada kegiatan kinestetiknya, Pak. Seperti itu, Pak. Baiklah Pak Nurudin ya, saya kira cukup untuk presentasinya. Dan apakah Pak Nurudin sudah siap untuk presentasi ke kelas? Insya Allah siap, Pak. Baiklah, ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Ya, pada hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran IPA. Namun sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Silakan Melka untuk memimpin doa. Oke, berikutnya setelah kita berdoa, kita untuk
menyanyikan sebuah lagu yang biasa kita nyanyikan tiap hari Kamis, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya berdiri. Silakan duduk kembali. Sebelum kita pembelajaran, kita tes breaking. Tes breakingnya adalah yang pernah Pak Guru sampaikan, yaitu kotak, batik, dan batu. Masih ingat? Kotak berarti bukan, batik bukan, batu bukan. Oke, kita coba latihan dulu. Siap? Siap. Kotak, batik, batu. Lagi, batu, batik, kotak. Kalau diacak, batik, batu, batik, kotak, batik, batu, batu, kotak. Oke, siap. Terima kasih. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai materi IPA, yaitu tentang ekosistem. Di mana ekosistem ada beberapa, salah satunya adalah hewan. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai makanan pada hewan. Ada 3 jenis kelompok hewan. Yang pertama hewan herbivora, kedua karnivora, dan omnivora. Seperti apa nanti kita pelajari di bagian yang berikutnya. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar yang pertama, belajar melalui PowerPoint yang Pak Guru sampaikan di depan. Kemudian kita juga akan belajar mengenai diskusi kelompok. Yang ketiga kita akan belajar dari mengerjakan LKPD atau lembar kerja. Yang keempat kita akan belajar melalui presentasi, dan yang kelima diakhiri dengan kegiatan evaluasi atau penilaian. Oke, di pembelajaran yang sebelumnya kita telah belajar mengenai ekosistem. Ekosistem adalah suatu bagian dari lingkungan. Ada makhluk hidupnya, ada juga benda matinya. Di pembelajaran hari ini kita akan belajar yang pertama, yaitu tujuannya membandingkan hewan berdasarkan jenis makanan. Yang kedua, kalian akan belajar menyusun sebuah tabel dari sebuah karton atau sebuah kalender yang Pak Guru buat. Nanti disusun hewan-hewan mana aja yang sesuai dengan makanannya. Di pembelajaran yang sebelumnya kita telah mengenal yaitu suatu lingkungan. Coba kalian amati di depan. Ada bagian suatu lingkungan. Tumbuhan dan hewan apa yang ada dalam gambar? Ada ular, ada
capung. Kepiting. Itu hewan. Kalau selain hewan, apa lagi? Oh ya, ini bunga teratai, bunga yang tumbuh di perairan. Oke. Yang kita pelajari ini adalah kaitannya tentang ekosistem. Tadi yang tadi adalah ekosistem kolam apa ya? Di kolam ada dua komponen, yaitu benda mati dan benda yang hidup. Tadi udah disebutkan betul, ada ikan, katak, belut dan sebagainya. Oke, sekarang coba kalian amati, ada dua gambar yang akan tayangkan. Gambar atas dan gambar yang bawah. Ada yang pernah lihat gambar seperti ini? Ya, ada sekarang. Dari kedua gambar ini jelas mempunyai perbedaan. Ya, perbedaannya seperti apa? Silakan kalian tulis perbedaannya pada kertas yang Pak Guru bagikan. Sekarang kalian tulis apa saja yang berbeda ya, yang berbeda dari dua gambar, gambar yang atas dan gambar yang bawah. Bisa dari makhluk hidupnya, bisa dari yang benda mati. Silakan ditulis yang dilihat saja, yang nggak kelihatan nggak usah ditulis. Belum? Ya, kalau nemunya satu, sok ditulis satu. Nemunya dua, nemunya tiga, ditulis tiga. Silakan tulis hewan apa aja yang ada. Yang gambar pertama, yang gambar kedua, ada apa tidak hewan? Ya? Oh, yang hitam ini seperti makhluk hewan ya, sejenis seperti ya atau serigala atau harimau. Silakan ditulis. Yang kelihatan saja, yang kelihatan. Yang nomor dua ada gambarnya apa? So, kalau ada nih tulis gambarnya. Kalau nggak ada gambar hewannya, ditulis bendanya apa? Sudah? Oke, yang sudah ada dan yang nomor satu tulis dua boleh. Silakan dari kelompok satu. Gambar apa aja yang ada di gambar? Hewan apa aja? Gajah, rusa, topeng. Oke, kalau gambar yang kedua? Oh, ada matahari, terus awan, air, batu, tanah juga ada ya, ada tanah dan juga ya awan atau bagian yang hilang. Oke, terima kasih. Kemudian Pak Guru lanjutkan.
Ya, yang tadi yang kalian amati adalah suatu ekosistem. Mengulang kembali apa yang dimaksud dengan ekosistem. Ada yang bisa jawab? Nggak ada? Waduh, berarti lupa. Oke, bakal jelaskan ulang bahwa ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan juga benda mati yang ada dalam sebuah lingkungan yang disebut dengan ekosistem. Sebagai contoh, ya, yang pernah Pak Guru kenalkan dulu. Yang pertama adalah ekosistem padang rumput. Yang kedua, ekosistem sabana. Ada pula ekosistem hutan hujan tropis, dan yang keempat ekosistem pantai. Dari 4 gambar ini ada yang sudah pernah ke sana? Jelas, jawabannya yang pernah adalah ke pantai. Ya, ada pantai Pangandaran, ada pantai Batu Ijo, Batu Karas, dan seterusnya. Pasir Putih. Oke. Ya, kemudian ya kenali juga komponen ekosistem. Ya, tadi yang diamati di gambar ada berapa komponen? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita bahas bahwa ekosistem ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama disebut dengan individu. Individu artinya satu atau sendiri. Berarti hewannya hanya satu jenis, bukan sendirian. Yang kedua komunitas. Seperti hewannya berkelompok, punya banyak teman. Dan yang ketiga adalah populasi atau hewannya yang beragam. Seperti penjelasan di gambar. Ya, bahwa individu berarti satu jenis, ya, ibaratkan satu hewan. Kemudian populasi ada beberapa hewan. Kalau yang komunitas, ya ini lebih banyak, lebih beragam. Sedangkan yang paling bawah adalah ekosistem, berarti adalah hewan dan juga lingkungan sekitar. Kemudian yang kalian amati di depan ada ekosistem kolam. Di ekosistem ini ada dua benda mati dan benda hidup. Yang benda mati apa saja? Tanah, rumput, ada rumput, pohon, betul juga. Air. Ya, kalau yang benda hidup, bunga, tanaman bunga, terus rembulan. Ikannya ada beberapa jenis. Kalau yang ini mungkin seperti ikan. Baik, kalau yang ini ikan pari. Kalau yang ini yang punya bawal, ya karena punya hidup yang penting. Ya, kalau yang bawah, ya banyak ikan patin dan ikan tongkol kalau di bawah. Ya, lebih tepatnya itu ya. Ada ikan, ada katak, ada belut, ada ular air, ada perembut, teratai, siput, dan lain sebagainya. Kemudian seperti halnya manusia, hewan ini adalah memerlukan makanan. Makanan hewan apa aja? Daging, udang, hewan kecil, dan sebagainya. Oke. Dari beberapa makanan tadi,
Ini membentuk namanya adalah dengan JJM, jaring-jaring makanan. Seperti yang kalian amati di gambar, makanan utamanya berasal dari rumput atau sebagai produsen. Kemudian dimakan oleh ulat, belalang, tikus ataupun jamur. Kemudian ulat ternyata juga dimakan oleh ayam. Dan ayam dimakan oleh ayam. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Dan katak ternyata dimakan lagi oleh ayam. Sedangkan tikus ini langsung dimakan oleh ulat dan juga oleh ulat. Sedangkan jamur dan bakteri berperan sebagai pengurai makanan setelah elang itu mati dan kembali menjadi sebuah produk. Jadi disimpulkan setiap hewan yang tadi disebutnya ciri khas atau keunikan yang mempengaruhi jenis makanan dan yang dimakannya. Yang pertama tadi yang Pak Kudu sampaikan di awal ada hewan herbivora, adalah hewan yang makan tumbuhan. Contohnya ada kambing, kemudian sapi, kemudian ada rumput dan mempunyai gigi yang berbentuk geraham yang berfungsi untuk mengunyah. Kemudian ada pula hewan karnivora, adalah hewan yang pemakan daging. Contohnya ada kucing, ada pula singa yang mempunyai keunikan mempunyai gigi yang tajam atau gigi taring ya, kalau di manusia gigi taring. Sedangkan yang ketiga adalah hewan omnivora atau hewan yang memakan semuanya, bisa tumbuhan, bisa hewan. Contohnya ada ayam, ada burung gagak, ada burung, salak, dan ikan piranha. Ikan piranha ada yang pernah makan? Ada, karena ikan ini adalah ikan yang berasal dari daerah Amazon atau Brasilia. Oke, setelah kalian tadi mengamati dan data perlu tenangkan, sekarang kita mengerjakan LKPD atau lembar kerja. Kalian sudah duduk berkelompok, sekarang Pak Kudu bagikan. LKPD yang pertama adalah menuliskan ya nama-nama hewan dan juga jenis makanannya. Oke, silakan dikerjakan dengan kelompok. Hewan yang ada di sekitarmu, di lingkungan rumah atau yang dekat dengan pemukiman warga. Ada beri waktu 5 menit maksimal. Bisa hewan yang dipelihara, bisa juga hewan yang hidup di lingkungan rumah. Ya kucing itu kan makannya bis apa gitu, jadi makanannya banyak. Karena ada yang bilang kalau ada kucing biasanya olahannya nasi. Bisa ayam, juga ayam kan tadi omnivora. Misalkan punya ikan lobster, ikan arowana, punya burung itu,
makanannya nasi juga. Makan buah kalau yang buah satu aja makanan. Jenis makanan diisi satu aja ya. Ya, boleh, boleh. Oke, terima kasih ya. Nanti jawabannya ya kalian presentasikan di akhir kegiatan. Kemudian LKPD yang kedua, ya Pak Guru akan membagikan sebuah kalender. Silakan nanti kalian tempelkan gambar yang ada di kalender, gambar yang Pak Guru bagikan dengan sesuai dengan LKPD yang ini. Yang nanti gambarnya ini tak yang sudah terima gambar silakan ditempel pada markernya, kemudian sesuaikan mana makanannya dan apa golongan hewannya. Oke, lain Pak udah berdiri sebelum Mas, lupa. Ya apa? Betul. Dan dibuat digunting dulu, kemudian tempel sesuai dengan mana yang mau kamu amati dulu, apakah gajah, sapi, atau harimau, kelinci, sedang disusun, kemudian dituliskan apa nama makanan dan golongan hewan.
Ada yang masih bingung atau ditanya? Ya. Ya. Golongannya tadi kan sudah dibahas, ada 3, herbivora, atau omnivora. Tinggal dipilih. Kira-kira buaya masuk golongan apa? Kelinci apa? Sapi apa? Harimau juga apa? Dan gajah apa? Ya. Ada yang tanya kan? Enggak. Oke, 2 menit lagi. Ya. Oke ya, sudah. Oke. Oke, sekarang kita presentasikan. Oke, silakan yang lengkapi di pertama dari kelompok 3. Silakan maju. Digoyang. Oke, kita dengarkan dari kelompoknya Melka, Rausa, dan Eva. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama hewan kucing, jenis makanan daging. 2. Ayam, jenis makanan cacing atau bawang. 3. Buaya, jenis makanan daging. 4. Sapi, jenis makanan rumput. 5. Cili, jenis makanan wortel atau sayuran.
harimau, jenis makanan daging. 7. Monyet, jenis makanan pisang. 8. Gajah, jenis makanan buah-buahan. 9. Hiu, jenis makanan daging. 10. Ikan, jenis makanan daging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hewan sapi, jenis makanan rumput. 2. Kambing, jenis makanan daging. 4. Harimau, jenis makanan daging. 10. Jenis makanan haram. 6. Ikan, jenis makanan pelet. 7. Jenis makanan wortel. 8. Jenis makanan daging. 9. Ayam, jenis makanan cacing. 10. Monyet, jenis makanan pisang. Oke. Oke ya, dari yang sudah ditampilkan teman kalian, kita sampai ke bagian. Ya, dari kalian apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa tuh? Hari ini kita belajar apa? Ya, kita belajar tentang ekosistem. Di ekosistem ada komponennya, salah satunya adalah hewan. Tadi hewan ada mempunyai 3 golongan, apa aja? Herbivora, karnivora, dan omnivora. Ketiga jenis hewan ini adalah hewan yang banyak di lingkungan sekitar kita. Oke, setelah kita simpulkan, kita buat penilaian. Kita nilai, kita coba tes, coba tes. Kalian sejauh mana pengetahuan tentang pembelajaran hari ini? Kita perlu bagikan soal. Ada 3 nomor soal. Silakan ditulis jawabannya di bagian bawah. Aku anak jawab. Ya, dikerjakan sendiri. Oke, silakan dikerjakan waktu 3 menit. 1 menit.
Dua menit lagi. 2 menit lagi. Hanya 3 pertanyaan ya. Udah. Ada lingkungan biotik, abiotik, ada ekosistem alami dan buatan, ada pula mengenai hewan yang makan tumbuhan, daging, dan juga pemakan segala. Satu menit lagi. Oke, terima kasih. Nanti jawaban Pak Guru ambil ya. Kalian kumpulkan ke depan setelah pulang. Oke. Jadi sebelum kita berdoa pulang, kita refleksikan kembali pembelajaran yang hari ini adalah pembelajaran mengenai makanan hewan. Ada 3, herbivore, omnivore, dan carnivore. Ketiga hewan ini saling makan dan dimakan yang membentuk suatu jaring-jaring makanan. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar kembali masih mengenai ekosistem, yaitu mengenai rantai makanan. Masih ada kaitannya dengan jaring makanan. Oke, silakan kita perlemas. Dari kembali PLK silakan memimpin doa untuk pulang. Silakan Melka. Ya, Mel.
saya buat dan kegiatan berjalan dengan lancar Pak, sesuai dengan RPP yang saya sampaikan Pak. Nah, selama tadi proses pembelajaran nih Pak Nurdin, bisakah Pak Nurdin ceritakan nih hasil pembelajaran yang Pak Nurdin laksanakan? Dari kegiatan yang tadi saya lakukan, belajar mengajar yang sudah diterapkan, alhamdulillah sudah banyak efektifnya Pak, terutama dalam pengembangan diferensiasi Pak, dari konten produknya ataupun dari kegiatan awalnya Pak, sehingga secara tidak langsung peserta didik anak-anak aktif dalam belajarnya Pak. Ya, keren sekali Pak refleksi yang Pak Nurdin sampaikan ya, dengan Pak Nurdin dalam memperbaiki anak-anak ya. Tadi di awal ya Pak Nurdin itu di area 7 ya, kalau tidak salah di area 7. Nah, bagaimana nih setelah Bapak melaksanakan pembelajaran tadi di kelas dengan media yang Bapak berikan, terus setelah saya observasi tadi nih, apakah Bapak masih di posisi yang sama atau bertambah? Alhamdulillah Pak, kalau saya sendiri prediksi sudah meningkat Pak, walaupun meningkatnya belum banyak, antara rentang 8 sampai 9 Pak. Ya, kenapa nih Pak Nurdin merasa pasti yang Pak Nurdin rasakan? Saya merasa di pembelajaran tadi saya sudah banyak menggunakan beberapa metode dan juga diferensiasi dalam belajar Pak. Utamanya tadi dari proses penyampaian video pembelajaran yang saya tampilkan melalui PPT, sehingga menarik perhatian dari peserta didik, dan juga tadi ada alat peraga yang saya gunakan pada kegiatan LKPD, hingga peserta didik merasa menarik, merasa tertantang untuk belajar lebih dari materi ini Pak. Ya, dan bagaimana respon anak-anak tadi? Ya, alhamdulillah anak-anak sangat antusias, semangat belajarnya kelihatan meningkat, dan juga mereka utamanya adalah bahagia Pak. Ya. Baiklah Pak Nurdin ya, izinkan saya untuk menyampaikan analisis ya dari data dan tadi hasil pengamatan saya di kelas ya Pak. Baik Pak. Tadi alhamdulillah ya Pak Nurdin saya observasi sudah melaksanakan sesuai RPP tadi saya lihat, terus melakukan pembelajaran berdiferensiasi, terus komunikasi dengan peserta didik sudah baik, memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk berinteraksi dan membantu peserta didik yang kelihatannya kesulitan tadinya dengan ada diferensiasinya ya, kelihatan dibantu lah untuk yang boleh dikatakan tidak secepat temannya ya dalam menerima pembelajaran. Dan tadi saya lihat anak-anak belajar sangat semangat Pak, pertahankan Pak. Terus Pak Nurdin juga sudah melakukan refleksi di akhir pembelajaran ya. Terus KSS sudah diterapkan ini supaya anak yang tadinya tidak mindfulness jadi konsentrasi penuh lah di sana di kelas ya. Dan kalau boleh saya kasih saran ya, gitu, Bapak boleh perbanyaklah di media itu yang gambar-gambar menarik ya, menarik. Tanya perasaan itu dengan memberikan gambar-gambar ya, gambar-gambar smiley suasana sekarang lagi happy atau lagi apa kan gitu ya. Jadi dan ini ya Pak, setelah tadi kamu observasi ini kira-kira apa nih untuk kedepannya sesuatu hal yang baik yang akan diperbaiki ya kedepannya dan pada pembelajaran tadi kira-kira bermanfaat. Kalau menurut saya Pak, dari pembelajaran yang tadi sudah saya lakukan, yang perlu saya perbaiki yaitu mengenai pemahaman Pak, pemahaman mengenai penerapan diferensiasi.
Karena kadang-kadang saya sendiri tidak setiap hari melakukan, atau mungkin ada beberapa yang ya terlibat dalam melakukan diferensiasi, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, sejauh apa nih pendampingan saat ini Pak? Apa membantu Pak Nurdin nih dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak kepada murid? Hal apa saja nih yang Pak Nurdin perbaiki untuk ke depannya Pak? Ya, Pak. Dari yang sudah saya dapat dari pendampingan ini, Pak, alhamdulillah ini sangat membantu saya, Pak, dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid, Pak. Karena saya selalu diberikan bimbingan langsung dari Bapak mengenai perencanaan pembelajaran, kemudian proses pembelajaran sampai penilaian akhir. Sehingga hal yang harus saya perbaiki utamanya adalah menggunakan metode, Pak. Metode atau pendekatan pembelajaran dengan materi yang mudah dipahami dan diajarkan kepada anak, Pak. Ya Pak Nurdin, nanti untuk pendampingan video 5 ya, itu disiapkan saja dokumen pendukungnya ya, yang harus disediakan kelengkapan bahan yang harus disiapkan nanti di mengajak satu orang rekan sejawat untuk membimbing untuk coaching ya, coaching, dan nanti untuk jadwalnya akan diinformasikan ya sebelum pelaksanaan tersebut ya. Jadi untuk penerapan jadwal observasi dan budaya yang itu nanti Bapak membimbing rekan sejawat dalam penyusunan RPP dan juga melakukan koreksi terhadap RPP yang disusun. Nah, nanti hasil koreksi TGP itu dijadikan dasar pembuatan RPP oleh rekan sejawat, Pak. Nah, untuk ini untuk coachingnya nanti coaching supervisi ya, untuk di modul 2.3 kalau tidak salah ya. Nah, nanti ada proses-prosesnya yang kita tempuh. Baiklah Bapak, sampai bertemu di lokal karya 4 ya. Kita nanti berkolaborasi dengan teman yang lain. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatannya. Terima kasih Pak atas waktunya ya. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.